Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Perencanaan, Pemantauan, dan Penilaian Program Kesehatan akan menjelaskan topik terkait sustainability program pelayanan kesehatan pemerintah, khususnya pada program penanggulangan tuberkulosis. Anggota kelompok kami terdiri dari Herda Raisa Putri dan Karina Kistania Yumna Artanti. Adapun tujuan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan, Pemantauan, dan Penilaian Program Kesehatan yang diampu oleh Prof. Wahyu Listiadi, serta untuk memberikan pemahaman terkait sustainability program pelayanan kesehatan pemerintah, khususnya pada program penanggulangan tuberkulosis. Berdasarkan Global Tuberculosis Report tahun 2021, diperkirakan terdapat 824.000 kasus TBC di Indonesia. Namun, pasien TBC yang berhasil ditemukan, diobati, dan dilaporkan ke dalam Sistem Informasi Nasional hanya 393.323 kasus. Tingginya angka kasus diikuti dengan rendahnya penemuan angka kasus ini menunjukkan bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan TBC, program penanggulangan TBC diselenggarakan melalui kegiatan promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan dan pengobatan, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan. Lalu, bagaimana sustainabilitas program penanggulangan tuberkulosis? Dalam konteks kesehatan, sustainabilitas adalah kapasitas untuk mempertahankan cakupan pelayanan pada tingkat yang akan memberikan kendali berkelanjutan atas masalah kesehatan. Keberlanjutan suatu program kesehatan mengacu pada terpeliharanya manfaat kesehatan, keberlanjutan suatu program dalam organisasi, dan terbangunnya kapasitas masyarakat penerimaan manfaat program untuk terus melaksanakan program itu sendiri. Sustainabilitas program penanggulangan tuberkulosis dapat dinilai menggunakan 3 indikator. Untuk indikator pemeliharaan manfaat kesehatan yang diberikan program, dapat dilihat dari ketercapaian indikator program penanggulangan TBC. Pertama, dapat dilihat dari ketercapaian penurunan angka kejadian dan angka kematian TBC. Menurut Global Tuberculosis Report tahun 2021, pada tahun 2020, angka insiden TBC di Indonesia menurun jika dibandingkan dengan angka insiden TBC tahun 2019 dan tahun 2018. Sementara itu, angka kematian TBC tahun 2019 dan 2020 masih sama, tetapi menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018. Kedua, dilihat dari ketercapaian cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis atau treatment coverage. Bersumber dari laporan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021, treatment coverage kasus tuberkulosis pada tahun 2021 meningkat jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 41,7%. Namun, terjadi penurunan drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020. Ketiga, dilihat dari ketercapaian angka notifikasi semua kasus tuberkulosis atau case notification rate. Bersumber dari laporan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021, angka notifikasi semua kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 130 per 100.000 penduduk menjadi 146 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Namun, lagi-lagi terjadi penurunan drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020. Berikutnya, ditinjau dari indikator institusionalisasi atau pelembagaan. Untuk mendukung program penanggulangan tuberkulosis, diperlukan penguatan jejaring dan kebijakan antara fasilitas pelayanan swasta dan pemerintah di wilayah kabupaten atau kota, atau sering disebut dengan Public-Private Mix atau PPM. PPM di Indonesia dilakukan berbasis kabupaten atau kota yang disebut dengan District Based Public-Private Mix atau DPPM. DPPM adalah upaya kolaborasi jejaring pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta untuk menemukan semua pasien TBC dan memastikan pelayanan TBC berkualitas sampai sembuh dengan dukungan komunitas dan organisasi profesi di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten. Berdasarkan hasil beberapa penelitian, implementasi PPM di setiap wilayah Indonesia memiliki dinamika masing-masing dan masih terjadi tantangan dalam implementasi PPM dalam program penanggulangan TBC. Hambatan dalam implementasi PPM TBC antara lain, adanya hambatan pada koordinasi antara pelayanan kesehatan pemerintah dan pelayanan kesehatan swasta, sumber daya, komunikasi, keteraturan dalam menjaga koordinasi pemerintah dan swasta, serta kurangnya peran kepemimpinan yang dijalankan sebagai penggerak berjalannya implementasi sebuah kebijakan. Notifikasi TBC berkaitan erat dengan PPM. Rendahnya keterlibatan seluruh penyedia pelayanan kesehatan terhadap case notification rate berpotensi menimbulkan cukup besarnya kasus TBC yang hilang. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya penemuan kasus, keberhasilan pengobatan,
dan menurunnya akses pelayanan TBC. Selanjutnya, ditinjau dari indikator peningkatan kapasitas masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka dengan memanfaatkan sumber daya dari program dapat dilihat dari angka keberhasilan pengobatan. Hal ini dikarenakan keberhasilan dan pengobatan TBC dipengaruhi oleh kepatuhan penderita dalam berobat secara teratur. Berdasarkan laporan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021, angka keberhasilan pengobatan pada setahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan angka keberhasilan pengobatan menunjukkan bahwa strategi yang telah dilakukan dalam upaya mendukung kepatuhan pengobatan pada penderita tuberkulosis seperti melalui konseling, edukasi kepada penderita dan petugas kesehatan, serta intervensi psikologis telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. Selain berdasarkan indikator, sustainabilitas program penanggulangan tuberkulosis juga dapat dilihat melalui analisis biaya. Analisis biaya penting untuk menentukan apakah manfaat program dapat menjustifikasi biaya yang dikeluarkan. Evaluasi ekonomi berupa cost effectiveness analysis yang dilakukan pada Puskesmas dan RS di Depok tahun 2017 menemukan bahwa sukses rate pengobatan TB pada RS yang melaksanakan DOTS lebih tinggi dibandingkan RS non-DOTS, dan pengobatan TB pada RS yang melaksanakan strategi DOTS lebih cost efektif. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu memperluas mitra agar dapat dilakukan replikasi strategi DOTS pada RS swasta. Di samping itu, akses masyarakat terhadap puskesmas perlu ditingkatkan untuk menghemat biaya serta meningkatkan angka sukses rate. Sementara itu, cost-benefit analysis program TB di Indonesia berdasarkan data tahun 2015 menemukan bahwa tambahan investasi sebesar 220 miliar rupiah berupa biaya provider dalam 1 tahun akan mengurangi beban ekonomi sebesar 6,1 triliun rupiah. Dapat disimpulkan bahwa program TB perlu dilanjutkan dengan pengembangan program dan peningkatan alokasi anggaran untuk menekan kerugian ekonomi lebih lanjut. Implementasi program penanggulangan TBC memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan keberlanjutan dari program tersebut. Pertama, kemitraan. Perluasan mitra dalam program PPM perlu dilakukan dengan meningkatkan partisipasi RS swasta dalam menerapkan strategi DOTS dan penghubungan sistem informasi TBC. Kedua, sarana prasarana. Pemerintah perlu membuat layanan kesehatan primer lebih terjangkau dengan upaya pemerataan sarana dan prasarana. Ketiga, anggaran. Pengalokasian anggaran perlu ditingkatkan serta diiringi dengan optimalisasi pemanfaatan dana untuk memperluas akses program penanggulangan TBC dan mengakomodasi kebutuhan SDM. Keempat, sumber daya manusia. Kekurangan alokasi SDM mengakibatkan tumpang tindih penugasan, sehingga kinerja SDM dalam program penanggulangan TBC belum maksimal. Hal ini menghambat perbaikan output serta keberlanjutan program. Kelima, sosialisasi. Pengetahuan masyarakat terkait penanggulangan TBC perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, khususnya bagi keluarga pasien TBC yang perlu pemahaman baik tentang pengawasan kepatuhan pasien dalam pengobatan. Artinya, dibutuhkan pelaksanaan sosialisasi yang masif melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa program penanggulangan TBC sangat bermanfaat sebagai upaya mewujudkan eliminasi TBC. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah perlu meningkatkan komitmen untuk mengevaluasi kekurangan yang masih ditemukan. Dalam memperhatikan aspek-aspek kritis, program penanggulangan TBC diharapkan dapat memajukan Indonesia dalam mencapai cita-cita eliminasi TBC.